Salam mimbar bebas. Ya, hari ini bersama saya Immanuel Ebenezer, kita diskusi lagi soal 2024. 2024 adalah tahun krusial di mana kita akan mencari pemimpin. Di mana kita lihat beberapa lembaga survei, kemudian berita-berita arus utama atau mainstream, banyak beberapa tokoh yang kita lihat begitu masif dukungan publiknya. Ada yang tinggi elektabilitasnya, ada yang rendah. Ada yang tinggi tapi nggak memiliki partai, ada yang rendah tapi memiliki partai. Ya, kita bisa lihat, publik bisa juga menonton, mendapatkan informasi itu siapa-siapa aja yang elektabilitasnya tinggi. Ada Mas Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, lantas ada siapa lagi? Pak Prabowo. Tapi itu kan laki semua. Kalau kita ngomongin laki nggak bagus juga, nggak fair. Ada yang namanya Mbak Puan. Mbak Puan juga saya rasa sosok wanita yang berani. Yang berani sekali tampil untuk mengisi kontestasi 2024. Tapi kalau saya kan karena pendukungnya Mas Ganjar, saya karena mendukung Mas Ganjar, ya pasti saya akan mengkampanyekan Mas Ganjar dan memperjuangkan Mas Ganjar. Tapi saya juga yakin, karena kawan-kawan saya di luar sana pendukung Mbak Puan juga banyak. Begitu juga pendukungnya Mas Anies Baswedan. Begitu juga pendukungnya Pak Prabowo. Wah, kita banyak sering diskusi, sharing soal 2024. Ya, beginilah nasib kalau seandainya cuma sebagai pendukung, bukan pemilik partai. Kita ya sedikit dinyinyirin lah. Ada sinisme politik terhadap kita sebagai pendukung, atau yang tren bahasanya relawan lah ya. Karena saya dulu dikenalkan relawan. Tapi ya nggak apa-apa, ini resiko. Kita sebagai anak bangsa, kader bangsa, yang hari ini ya kita punya juga tanggung jawab moral terhadap kepemimpinan nasional kita di 2024 nanti. Kita lihat Mas Ganjar elektabilitasnya tinggi, tapi hari ini kita lihat ada semacam sinisme di internal partainya. Begitu juga Anies Baswedan, elektabilitasnya tinggi tapi tidak punya partai. Tapi yang paling menarik ini sebetulnya punya elektabilitas, punya partai, Pak Prabowo. Lalu ada juga yang punya partai tapi tidak punya elektabilitas, Mbak Puan. Tapi Mbak Puan ini tokoh perempuan. Demokrasi juga butuh keterwakilan perempuan. Mbak Puan berani mengisi ruang kosong itu. Ruang kosong ini yang harus kita pahamin sebagai bangsa yang sudah memilih jalan demokrasinya. Tapi ya narasi soal keterwakilan perempuan biarlah pendukung Mbak Puan yang memperjuangkannya. Saya ngasih clue tuh buat kawan-kawan pendukung Mbak Puan. Tarik dong suara perempuan. Karena Mbak Puan itu satu-satunya wanita yang berani mengisi ruang kosong keterwakilan perempuan. Ya tergantung lah ya, karena ini 2024 tahun krusial buat bangsa ini. Ya kita nggak mau masuk dalam masa suram di Pilkada 2017, Pilpres di 2019, di mana polarisasi masyarakat itu begitu keras, yang ada ujungnya sampai detik ini saya sampai pegel. Saya ini pendukung Jokowi garis keras sampai pusing pak saya. Ya kita baik diskusi, Bang. Karena saya pendukung Mas Ganjar, pertama-tama kita mendeklarasikan dukungan Ganjar Presiden, JP Mania. Aduh, kita nggak habis energi kita untuk berjuang dan mendukung Mas Ganjar. Ya resikonya kita dicemoohin para elit-elit partai karena kita mempelopori itu ya. Padahal kita kepentingan kita, saya bukan juga calon bupati, calon gubernur, apalagi calon presiden.
saya dan organisasi saya Jokowi Mania atau Joman dan JP Mania hanya ingin menawarkan kepemimpinan 2024, itu pun dimusuhin. Di sini sih kan kacau. Tapi nggak apa-apa. Itu risiko, konsekuensi dari hasil perjuangan dan ide. Jadi semoga aja nanti kita lihat 2024 nanti yang jangan terlalu kayak 2019 dan 17 lah, muak gitu tuh. Tapi ngomong-ngomong orang bilang, "Bang, tiketnya siapa ini? Mas Ganjar." Waduh, pas ditanya tiket saya juga berpikir, karena ini konstitusi yang mencatat bahwa yang bisa mengusung itu hanya partai. Itu ada di undang-undang partai politik. Jadi ya kita sebagai kader bangsa kan hanya bisa mengusulkan, tapi tidak bisa mengusung gitu. Ya nggak masalah menurut saya. Tapi saya yakin sekali bahwa Bu Mega sebagai pimpinan partai, beliau akan mencari kader yang terbaik, kader yang diterima publik, yaitu siapa? Mas Ganjar. Sekali lagi, Mas Ganjar. Mas Ganjar adalah pilihan terbaik buat bangsa hari ini. Karena beliau, kita lihat juga banyak karya-karya beliau yang luar biasa di Jawa Tengah. Pembangunan pasar, 43 pasar, pembangunan rumah sakit, lantas apalagi landasan terbang, bandara, dan sebagainya. Ini hasil yang kadang-kadang orang menutup mata soal hasil kerja Mas Ganjar. Orang melihat dari sudut pandang titik lemah. Kalau Mas Ganjar dilihat titik lemah, banyak juga. Semua pemimpin juga banyak titik lemahnya. Tapi kita tidak mencari itu. Yuk kita sepakati orang ini kita mandatkan untuk membangun bangsa ini. Makanya semoga aja ke depan tuh nanti ada yang namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu penting untuk apa? Menjaga demokrasi kita lebih apa? Lebih baik, lebih bagus, lebih baik dan sebagainya. Tapi kan ngeri sekali ada dua kekuatan. Kekuatan pendukung Jokowi dan kekuatan yang tidak mendukung Jokowi. Kalau saya lihat dua kekuatan ini sama-sama anak bangsa, kader bangsa, sama-sama menginginkan bangsa ini lebih baik. Tidak ada yang mau dua kubu ini mau Indonesia ini hancur, enggak. Saya punya keyakinan pendukung Jokowi menginginkan bangsa ini lebih baik. Yang tidak sepakat dengan Jokowi juga menginginkan republik ini lebih baik. Kalau seandainya dua kubu ini nyatu kan top banget demokrasinya. Nah, ini kembali lagi persoalan pemimpin alternatif. 2024 Bang. Ini kalau seandainya jagoannya Mas Ganjar, ya kita pendukungnya Anies nggak mau dukung Ganjar. Itu kan risiko politik, nggak mungkin. Sama halnya sebaliknya. Kita sebagai pendukung Ganjar, nggak mau juga saya bilang dukung Mas Anies. Wah, kalau gini caranya gimana solusinya? Oh iya, lantas ada tawaran alternatif. Alternatifnya siapa? Ada yang namanya Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika Perkasa, saya bilang, Panglima maksud lu? Iya Bang. Oh gitu Panglima, wah bagus juga. Karena saya aktivis, ya kan, aktivis 98. Kan kita punya standar kepemimpinan nasional itu ada, apalagi dari tentara, bos. Orde Baru itu kan tahu sendiri. Kalau kawan-kawan yang tahu sejarah soal bagaimana demokrasi di era Orde Baru begitu kelamnya, ya karena sekali lagi saya aktif 98 harus punya standar, kalau apalagi dari tentara ya. Tentara itu harus satu, jika dia ingin memimpin di republik ini, tidak punya latar belakang berkaitan pelanggaran HAM. Wah, saya diskusi soal itu sama teman-teman saya yang coba mengusulkan Mas Andika. Kita cek track recordnya. Wah, nggak ada tuh. Itu jejak rekam pelanggaran HAM-nya tidak ada. Ya udah kita cek lagi. Persoalan berkaitan dengan hukum, khususnya korupsi. Wah, kita cek. Waduh, clear Bang, orang ini bersih. Wah, ini menarik. Tentara tidak melanggar HAM, tidak korup. Wah, kita cek lagi. Wah,
adaptasi terhadap demokrasi luar biasa. Kita lihat prajurit-prajurit TNI sekarang, wah di mana-mana. Adaptasi dengan demokrasi luar biasa. Tidak kaku, bukan TNI yang kayak dulu, wah galak banget. Gue aja takut bos dulu lihat tentara pengen kabur. Kenapa galak minta ampun. Tapi di eranya Pak Andika, semua prajurit diajar manis, harus baik, harus apa dan sebagainya. Saya rasa harus dipertimbangkan nih. Mas Andika ini tidak punya sejarah berkaitan pelanggaran HAM. Tidak punya juga beban masa lalu berkaitan dengan korupsi. Pokoknya beban masa lalu 2 ini aja nggak dimiliki oleh Mas Andika. Ketiga, cek lagi keluarga yang paling kecil lah. Karena mau bicara tentang organisasi yang paling besar, harus diikuti oleh organisasi yang paling kecil. Apa organisasi yang paling kecil itu? Berkeluarga. Dalam internal keluarganya cukup, waduh, harmonis sekali nih, luar biasa. Mas Andika ini ternyata luar biasa. Apalagi beliau ini dekat dengan anak-anak milenial. Ternyata anak milenial suka dengan gayanya Mas Andika. Yang, wah badannya fitness, kayak Hulk katanya. Wah ngeri juga. Dia bukan perkasa badannya, tapi semangatnya yang diperkasa. Mudah-mudahan semangat dan badannya sama. Tapi saya yakin sih, kalau saya, Mas Andika Perkasa itu sosok yang ya harus kita perhitungkan lah buat 2024. Nah itu. Jadi dari beberapa kriteria yang harus dimiliki Mas Andika Perkasa ini masuk tuh dalam kriteria dari sudut pandang saya sebagai aktivis 98. Tuh. Jadi ya tapi tergantung kawan-kawan netizen dan sebagainya, silakan komen lah. Kalau seandainya pendukung Anies nggak mau dukung Mas Ganjar, pendukung Ganjar yang mayoritas pendukung Jokowi, ini nggak bakal mau ketemu nih. Kalau seandainya alternatifnya Mas Andika gimana? Tapi terserah komen kawan-kawan netizen lah. Kalau saya kan tidak mau terlalu mengesankan memilih ABCDFG. Tapi saya mau kawan-kawan netizen itu dari sudut pandang yang objektif dalam melihat pemimpin alternatif 2024. Tapi dengan beberapa kriteria yang tadi, tidak punya beban masa lalu berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan, Mas Andika tidak. Tidak punya beban masa lalu berkaitan dengan korupsi, tidak. Apalagi di TNI. TNI itu proyeknya, waduh luar biasa bos. Kalau teman-teman gue cerita, proyek TNI itu luar biasa. Tapi Mas Andika punya kebijakan satu. Tidak boleh keluarganya nyentuh proyek-proyek di TNI. Gila tuh. Gila bos, punya kekuasaan. Tapi dibatasin keluarga untuk tidak main proyek di situ. Gila kan, itu luar biasa kan nih. Kalau gue janjian kan nggak bisa kayak Mas Andika tuh sebagai panglima. Janjian gue KKN juga. Kalau gue tapi nggak tahu Mas Andika. Tapi Mas Andika itu kata kebijakannya. Nggak boleh keluarganya masuk ruang-ruang bisnis di TNI. Itu kan luar biasa. Kita butuh pemimpin yang bisa menjadi teladan. Ya, komen ya kawan-kawan ya. Siapa tahu aja komen kawan-kawan netizen ini bisa didengar oleh masyarakat keseluruhannya. Yang akhirnya, ya namanya pemimpin alternatif, ya kan? Yang kita butuh pemimpin yang tegas, punya keberanian, pekerja. Ya siapa tahu aja bisa juga Ganjar Andika, Andika Ganjar, atau juga Ganjar Anies, Anies Ganjar, terserah lah. Yang penting kita mau Indonesia ini ke depan lebih baik. Kan banyak pilihan-pilihan alternatif. Ada Pak Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, terserah. Mau Anies Mbak Puan Anies, terserah. Yang paling penting bangsa ini yuk rekonsiliasi. Udah muak nih berantem dulu. Berantemnya mengarahnya udah pada perpecahan soalnya. Sayang, ada hal yang besar yaitu masa depan bangsa ini hanya apa? Disandra dengan ribut-ribut kecil yang hanya membuat bangsa ini makin mundur bukan maju. Bangsa luar itu kita lihat dia udah mikir 50 tahun ke depan. Kita masih bicara tentang 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang. Kan gila ini. Saran saya yuk,
kesadaran kita ke depan sudah bicara tentang masa depan bangsa ini. Jangan lagi bangsa ini disandra oleh problem masa lalu. Saya rasa seperti itu dari saya. Salam Mimbar Bebas. Bersama saya, Immanuel Ebenezer. Terima kasih.